Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan dengan saya sendiri Muhammad Dafakil Aklam Perdana dengan NPM 0651230002. Di sini saya akan mempresentasikan ujian tengah praktikum dari mata kuliah pengolahan citra untuk membangun aplikasi sederhana dengan fitur pengolahan citra digital. Di sini ada ketentuannya ya, ketentuan UTP-nya, ada tujuan, deskripsi tugas, cakupan materi, minimal 3 fitur, kemudian output yang harus ada. Ini pertama tampilkan gambar asli input dan hasil keluarnya outputnya. Kedua, pengolahan citra dilakukan dalam alur yang terstruktur dan jelas. Oke, penjelasan alur konsep dan lain sebagainya. Oke ya. Nah, ini peraturan tugasnya dan minimal 5 menit dan 7 menit. Oke, jadi saya tidak bisa terlalu lama ya di video ini. Oke, lanjut ke bagian codingannya. Oke, di codingannya di sini saya udah menyediakan inti program dan readme-nya. Untuk readme di sini, saya membangun aplikasi ini itu menggunakan Python, Streamlit, dan OpenCV. Nah, ada teknik-tekniknya juga nanti di dalam itu. Fitur utama di sini itu mengimplementasikan lebih dari 3 fitur. Yang pertama itu ada grayscale dan binary, operasi pixel, histogram equalization, filter spesial, segmentasi citra, morfologi citra, dan lain-lain. Ada arsitektur PP-nya juga karena kenapa saya menggunakan ini? Karena yang pertama urutan eksekusinya jadi terlihat jelas, kemudian ada parameter dinamisnya. Jadi setiap fitur itu memiliki parameter yang dapat kita sesuaikan, gitu. Nah, udah kan? Nah, ini cara lihat websitenya langsung kita run aja ya. Ini ada struktur filenya, ada konfigurasi halaman, custom CSS, UI ya. Lalu sidebar identitas, header utama, load image, source versi RGB, parameter setting, processing engine, display result, menampilkan hasil grid, final comparison, dan tampilan awal. Oke, saya langsung contohkan gimana cara ngerannya. Dan kita lihat hasilnya ya, hasil dari pengolahan citra digital ini. Karena kita pakai Streamlit, nah, kita harus ketik Streamlit run app. Nah, ini akan masuk. Nah, ini adalah halaman pertama atau halaman utamanya dari sistem yang saya buat ini. Di sini ada image by Print Pro karena saya tidak mahir buat logo ya, jadi kayak cuma nambahin teks aja. Terus ini ada judulnya, ini halaman awal. Tuh, ada identitas saya, nama, NPM, dan instansi. Nah, lanjut ke bagian input data. Tahap awal tuh kita harus melakukan input datanya dulu. Oke. Nah, di sini udah ada langsung input data. Contoh gambar saya sendiri. Oke. Nah, di sini ini adalah tampilan awal saya ya. Gambar yang saya input, kualitasnya seperti ini, bisa di zoom juga. Nah, oke, lanjut kita ke tahap. Nah, di sini saya udah memasukin grayscale, brightness contrast, histogram equalization, Gaussian blur, median filter, edge detection, Kenny, morfologi, jelas, dan erosi. Sebelum saya akan melakukan visualisasi alur proses, saya akan menjelaskan gimana kayak konsep dasar dari setiap parameter atau pemrosesan di sini. Yang pertama grayscale. Grayscale kan itu mengubah citra yang berwarna untuk memiliki 3 saluran ya seperti RGB. Kemudian ada brightness gitu kayak mengurangi kecerahan, menambahkan kecerahan dan mengurangi kecerahan. Itu konsep dasarnya ya. Lalu Gaussian blur itu smoothing atau penghalusan gitu deh, semacam teknik penghalusan gitu biar smooth. Itu adalah fitur Gaussian blur nih. Lalu lanjut ke median filter. Nih, di median filter ini konsep dasar itu menghaluskan gambar, namun tidak menggunakan perhitungan rata-rata, melainkan nilai tengah median. Nah, gitu aja. Jadi nanti ada hasilnya, kita bisa lihat ya. Lalu lanjut di sini ada edge detection atau Kenny. Nah, algoritma ini itu mendeteksi TP multi tahap yang dianggap sebagai salah satu standar terbaik gitu. Lalu ada morfologi. Nah, ada 2 morfologi, ada dilasi dan erosi. Untuk dilasi itu himpunannya secara objek yang dalam citra tuh biasanya dilakukan pada citra biner atau hitam putih gitu untuk dilasi. Lalu untuk erosinya itu kebalikannya dari dilasi, yaitu yang berfungsi untuk mengikis batas-batas objek foreground. Oke, langsung kita contohkan aja ya. Kita coba satu dulu grayscale. Nah, untuk grayscale di sini konversi ke citra keabuan grayscale itu kayak gini hasilnya. Nah, lalu jika kita tambah lagi, nambah nih, bukan kita hapus dan kita tambah jadi histogram. Ini histogram. Misal kita tambah lagi menjadi edge detection Kenny. Namun di sini kita masukin kecil aja 20 sama 30. Nah, ini hasilnya tuh. Ini itu mendeteksi bagian-bagian pinggirannya. Nah, kalau kita misalkan tinggiin, sorry.
Kita tinggiin jadi 100 dan ini 140 deh. Ini hasilnya ya. Jadi terlihat benar-benar pinggirannya aja. Kurang lebih seperti itu. Kita udah mereview histogram, grayscale. Sekarang kita coba Gaussian blur, edge detection, dan morfologi. Nah, untuk edge detection di sini bisa dilihat ya. Itu Gaussian blur itu bisa kita atur kernelnya. Kebluran apa yang kita inginkan tuh blur. Oke, Gaussian blur dapat edge detectionnya. Tadi udah ya edge detection nih, jadi hasilnya kayak gini. Ngeborir bagian pinggir-pinggirnya. Untuk morfologi erosi ini hasilnya gelap banget, kita taikin aja. Nah, kalau kita sangat-sangat taikin untuk bagian morfologi itu benar-benar tidak kelihatan. Karena itu titik-titiknya dia tuh mengidentifikasi titik-titik, poin titik-titik. Jika kita iterasinya satu dengan saja satu itu masih agak kelihatan. Oke, kurang lebih seperti itu. Lalu kita coba erosi nih. Nah, ini erosi ya. Bisa dilihat perubahannya. Erosi. Untuk dilasi kita coba lagi dilasi. Ini awal ya sebelum kita setting-setting. Tuh. Itu akan semakin pudar, seperti kayak penyakit gitu. Teknik pengolahan citra dari morfologi dilasi. Lalu ke bagian median filter. Tadi apa sih median filter? Untuk menghaluskan gambar namun tidak menggunakan perhitungan rata-rata melainkan nilai median. Karena apa? Ini adalah median filter gitu. Menghaluskan ya, melihat terlihat halus dibandingkan dengan ini tuh. Oke, gitu. Mungkin segitu aja sih yang dapat saya presentasikan untuk tugas saya ini. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan karena berhubung maksimal 7 menit. Nah, kalau itu saya rasa saya cukupi untuk presentasi tugas ujian tengah praktikum mata kuliah pengolahan citra ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.